茉莉，进须须里里。那孩子，你喜欢怎么下令？老子果然有蹊跷，这是再生。这要是挨到一下，可不……避开了你的攻击。我又不擅长正面进攻。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Slay the God episode ke-7. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chie telah menyelamatkan Yifei dengan menjadikan Yifei sebagai bawahannya di tempat dari rumah sakit jiwa. Dan juga kemarin Chie telah dikirimkan oleh pihak dari The Night Watcher ke tempat dari camp pelatihan mereka untuk mendapatkan pelatihan istimewa, sambil juga melindungi Chie sementara waktu dari para pasukan dewa kuno. Kemarin juga kita diperlihatkan dengan orang-orang lainnya yang juga mengikuti camp pelatihan tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan tempat dari camp pelatihan The Watcher, yang di sini mereka melihat keberadaan dari Chie dan mereka semua sangat kaget karena Chie sendiri merupakan agen dewa. Kemudian pun sang komandan menyuruh kepada bawahannya untuk segera menyambut Chie masuk ke dalam tempat dari camp pelatihan mereka. Di sana Chie mendapatkan penjelasan dari seorang anggota yang mengatakan bahwasannya orang yang telah mengikuti anggota camp pelatihan ini mencapai 200 orang. Chie yang mendengar itu cukup kaget karena ia baru tahu anggota The Watcher ternyata sangat banyak juga. Di tengah perjalanan Chie memperkenalkan tempat dari camp pelatihan ini, Chie mendapatkan tatapan mata banyak sekali dari para anggota lainnya, yang di sini alasannya karena Chie merupakan agen dewa dan banyak orang yang tertarik dengan kemampuannya Chie. Chie pun bertanya kepada sang anggota itu apakah adanya anggota dari agen dewa lainnya selain dirinya. Seniornya Chie menjawab bahwasannya ada yang disebut dengan prajurit bertopeng. Chie pun kembali bertanya agen dewa apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Tetapi sang senior tidak ingin menjawab hal itu karena sang senior ingin membuat Chie melihat sendiri kekuatan dari agen dewa tersebut. Lalu Chie pun telah sampai di tempat tinggal barunya yang akan menjadi tempat tinggal baru Chie di camp pelatihan ini selama setahun ke depan. Setelah Chie masuk ke tempat kamarnya, ternyata di kamarnya Chie adanya anggota lainnya yang ternyata itu merupakan Bailey. Bailey pun tampak begitu senang melihat keberadaan Chie. Ia menyambut Chie dengan semangat. Sampai di sini Chie dipersiapkan beberapa hadiah mewah berupa jam tangan mewah yang memiliki harga selangit. Tetapi Chie menjawab bahwasanya ia tidak tertarik dengan hadiah seperti ini. Namun si Bailey tetap berusaha untuk memberikan hadiah yang ia punya agar membuat Chie terkesan kepada dirinya. Tetapi respon Chie tetap datar saja atas semua hadiah pemberian dari Bailey. Dan tidak lama kemudian mereka mendapatkan panggilan tugas militer untuk segera berkumpul ke lapangan. Kemudian pun di tempat perkumpulan dari camp pelatihan, di sana mereka dipimpin oleh seorang komandan bernama Geng Yuan. Geng Yuan mengatakan bahwasanya mereka semua yang telah berada di camp pelatihan, maka mereka semua merupakan seorang pemula. Walaupun mereka sebelumnya berasal dari latar belakang yang hebat, tetapi setelah mereka menginjakan kaki di tempat dari camp pelatihan ini, maka mereka semua akan sama, yaitu seorang pemula. Tetapi orang-orang yang mendengar itu tidak terima dan di sini mereka protes. Mereka menganggap bahwasanya kemampuan mereka bukanlah kemampuan pemula dan mereka sanggup untuk langsung menjadi anggota senior dengan pergerakan dan juga kemampuan mereka. Mendengar hal itu membuat Komandan Yuan ia tersenyum melihat sikap sombong dari para muridnya, dan di sini pun ia memberikan tes ujian kepada mereka semua. Yang kemudian pun Komandan Yuan mengeluarkan para pasukan bertopeng yang tadi sebelumnya telah disinggung merupakan anggota yang memiliki agen dewa seperti Chie. Chie yang melihat para pasukan bertopeng ini merasa kagum kepada mereka semua, dan kemudian pun Komandan Yuan mengatakan kepada para peserta bahwasanya para pasukan bertopeng ini merupakan pasukan elit dari wilayah mereka, dan di sini para murid diminta untuk
membuka topeng salah satu dari mereka, dan jika mereka berhasil, maka orang tersebut akan langsung lolos pada ujian ini dan mereka tidak perlu lagi mengikuti camp pelatihan. Tetapi jika mereka gagal, maka mereka akan mengikuti anggota camp pelatihan ini secara penuh mengikuti manajemen yang ada 100%. Mendengar hal itu, para peserta lainnya menjadi bersemangat dan kebanyakan dari mereka meremehkan si pasukan bertopeng ini. Dan para peserta itu pun bertanya kapan tes ini dimulai, dan di saat itu adanya salah satu anggota bertopeng yang langsung menyerang mereka, mengatakan bahwasanya ujian sekarang telah dimulai. Dengan di sini para pasukan bertopeng mereka menggunakan kekuatan divine mereka menyerang para pasukan junior, yang seketika membuat para pasukan junior itu ketakutan dan mereka memutuskan untuk mundur sementara, termasuk Chie dan juga Bailey. Sedangkan para anggota petinggi di sini mereka kagum melihat para pasukan bertopeng karena memiliki kekuatan divine yang sangat hebat. Seperti para pasukan bertopeng ini bukan berasal dari dimensi yang sama seperti mereka. Kemudian pun Chie bersama dengan Bailey di sini mereka pergi ke tempat dari gudang persenjataan untuk mencari barang-barang yang bisa digunakan sebagai perlawanan mereka. Tetapi sayangnya gudang persenjataan itu terkunci, dan di saat itu adanya seorang perempuan berambut merah bernama Molly meminta kepada mereka untuk mundur. Biarkan dirinya membuka pintu itu menggunakan kekuatannya, yang tak disangka perempuan ini memiliki kekuatan bergetar yang mampu menghancurkan pintu itu, membuat mereka semua bisa memasuki gudang persenjataan dan mengambil persenjataan mereka masing-masing. Dan di sana Molly mengambil sebuah senjata berupa pedang seperti dengan Chie. Chie pun mengajak kepada Molly untuk bekerja sama dalam misi ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja pasukan bertopeng telah sampai di tempat mereka, dengan dirinya langsung menyerang ke arah Chie. Chie bersama Molly menyerang secara bersamaan, tetapi tak disangka pasukan bertopeng yang mereka hadapi sekarang memiliki kekuatan tubuh yang dapat ditembus. Jadinya membuat serangan pedang mereka tidak bisa melukai fisik dari si orang ini. Dan di saat itu tadi disangka Bailey menggunakan kekuatan supernya, yaitu orang kaya ngasih jam berharga kepada para peserta lainnya, yang seketika membuat mereka semua mengikuti perkataan Bailey, dan mereka pun menyerang si orang bertopeng tersebut secara bersamaan. Chie bersama Molly kembali bekerja sama menghadapi si topeng tersebut, tetapi di saat itu tiba-tiba saja agen bertopeng lainnya bermunculan. Dengan adanya orang yang memiliki kekuatan domain membuat mereka semua berpindah tempat ke tempat lain yang memiliki gravitasi tak beraturan. Sedangkan satunya lagi merupakan agen bertopeng yang memiliki sebuah senjata berupa palu raksasa. Dan di sini pun Chie sadar bahwasanya mereka sekarang berada di kondisi yang tidak diuntungkan karena berada di kekuatan domain musuh. Chie pun mengajak kepada anggotanya untuk bekerja sama mencari cara untuk bisa keluar dari kekuatan domain ini. Tetapi para agen bertopeng itu tidak membiarkan mereka kabur. Dengan di sini mereka langsung maju menyerang Chie bersama dengan lainnya. Chie pun melakukan pertarungan sengit melawan agen bertopeng itu. Di saat yang bersamaan Molly juga dari belakang melawan agen bertopeng lainnya. Sedangkan Bailey di sini menjadi tim anggota pendukung untuk membantu Chie menggunakan para pasukannya. Dan sampai pada akhirnya para pasukan bertopeng itu mengendalikan sebuah kotak-kotak yang berniat untuk digunakan sebagai senjata yang akan dilemparkan ke arah Chie bersama dengan teman-temannya. Tetapi tak disangka pada kotak-kotak tersebut sudah terdapat para anggota lainnya, dengan mereka membawa bahan peledak mereka masing-masing yang langsung dilemparkan ke arah dari agen bertopeng itu, yang membuat sebuah ledakan besar sampai membuat gudang persenjataan hancur.
Tetapi sayangnya si agen bertopeng itu bisa keluar dari ledakan tersebut membuat ia selamat tidak menghancurkan topengnya. Dan di sini mereka akan tetap melanjutkan misi mereka untuk mengetes para junior baru. Sedangkan untuk Chie, Bailey dan juga Molly di sini mereka bertiga telah berkumpul untuk menyusun rencana melakukan penyerangan selanjutnya. Yang dimana di sini Chie telah membuat rencana untuk membagi beberapa kelompok kecil agar di sini mereka bisa membagi serangan dari para agen dewa itu. Setidaknya mereka harus berusaha membuat para agen dewa ini tidak berada di satu kelompok, yang hal itu akan membuat mereka memiliki poin kemenangan yang lebih tinggi. Sedangkan di tempat dari ujian lainnya terdapat Chow Yue yang dimana ia sekarang berada di asramanya tetapi tidak berjuang untuk menghadapi para agen dewa. Hal ini pun membuat temannya menjadi khawatir karena jika mereka tidak bertindak maka mereka akan dieliminasi oleh ujian ini, tetapi Chow Yue meresponnya dengan santai dan sepertinya ia tidak peduli. Sedangkan di tempat lainnya kita diperlihatkan San Jinxi yang di sini ia bersama dengan kelompoknya menghadapi seorang agen dewa yang memiliki pergerakan cepat, yang di sana San menggunakan sebuah tekniknya menggunakan gelembung dari permen karet yang tadi sangka itu memiliki kekuatan divine yang dapat membuat pergerakan lambat dan juga membuat orang yang berada di dekat dari gelembung itu mereka akan kehilangan nafas. Dan di sana juga San berhasil menangkap si agen bertopeng tersebut. Dan di sini tadi sangka San memiliki rencana untuk mengancam para anggotanya sendiri dan menyuruh kepada agen bertopeng itu untuk membuka topengnya. Jika ia tidak membuka topengnya, maka para anggota junior baru ini mereka semua akan kehilangan nyawanya. Si agen bertopeng itu pun marah dengan rencana cerdik dari San yang sangat kejam kepada temannya sendiri. Tetapi San tidak peduli, ia tetap memaksa kepada agen topeng itu untuk segera membuka topengnya. Jika tidak, maka para murid ini akan kehilangan nyawa mereka. Agen dewa itu pun merasa terpojok dan ia secara perlahan akan membuka topeng tersebut. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya agen bertopeng lainnya menyerang San, membuat mereka semua pun buyar dan juga agen topeng sebelumnya tidak jadi membuka topengnya. Dan ternyata teman-temannya San sebelumnya hanya sedang berakting saja. Sebenarnya serangan San tidak melukai teman-temannya, melainkan mereka hanya berakting saja agar bisa menjebak si agen bertopeng tersebut. Menyadari hal itu membuat agen bertopeng pun marah kepada San dan ia pun langsung mengincar San kembali. Sedangkan anggota dari The Night Watcher di sini mereka tetap menjalankan tugas mereka menghadapi para pasukan dewa kuno yang telah melakukan pergerakan. Dengan di sini Hong Yi tampak menghabisi seseorang. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Slay the God episode ke-7 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 茉莉，进虚序列里。那孩子你喜欢怎么？老子果然有蹊跷，这是再生。这要是挨到一下，可不……避开了你的攻击。我又不擅长正面进攻。空间转。你们被包围，李伟。